Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 15 akan menyampaikan presentasi PPT materi tentang penggunaan bahasa dan papan nama tanda publik di Jalan Ki Wahid Hasyim atau Jalan Penjara. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sigiranto Pamungkas dan rekan saya Alfiandi. Memasuki materi, yang pertama kami akan mempresentasikan monolingual bahasa Indonesia. Di sini kami mendapatkan 21 plang monolingual bahasa Indonesia. Plang pertama yaitu Jalan Ki Wahid Hasyim, yang selanjutnya plang kantor notaris, yang selanjutnya plang nama PD Jepara Indah, yang selanjutnya plang parkir gratis motor dan mobil, yang selanjutnya plang terima gaji BPKB dan mobil, yang selanjutnya plang bakso Pak Sabar, yang selanjutnya plang banner bejo jahe merah, yang selanjutnya banner komik herbal, yang selanjutnya banner counter Ponsel, yang selanjutnya banner gerai abang dan adek, yang selanjutnya banner parkir gratis di Indomaret, yang selanjutnya plang warung masakan bunda, yang selanjutnya plang solusi Intira Sejahtera, yang selanjutnya plang ASKO, yang selanjutnya plang klinik utama PKU Muhammadiyah Kitamura Pontianak, yang selanjutnya plang Viva Group, yang selanjutnya plang Tiga Bersaudara, yang selanjutnya plang Apotek Geraha, yang selanjutnya plang Pegadaian, yang selanjutnya plang CU Pancur Kasih, dan yang terakhir plang Toko Perintis. Selanjutnya monolingual bahasa daerah, yang kami mendapatkan 4 plang berbahasa daerah. Yang pertama wedang ronde dan angkringan asik, di mana wedang ronde berasal dari bahasa Jawa. Yang selanjutnya kue pancong barokah, di mana kue pancong berasal dari bahasa Betawi. Yang selanjutnya somai ikan tenggiri Kang Hasan, di mana Kang berasal dari bahasa Sunda. Yang terakhir bingke 61, bingke berasal dari bahasa Melayu. Selanjutnya monolingual bahasa Inggris. Di sini kami menemukan 11 plang monolingual bahasa Inggris. Yang pertama plang Master Laundry, yang selanjutnya plang Eye Care, yang selanjutnya plang Koko, yang selanjutnya plang Daily Mix, yang selanjutnya plang Junior Fried Chicken, yang selanjutnya plang Canon, yang selanjutnya banner ZX, yang selanjutnya plang Yamaha, selanjutnya plang Yellow Pet Shop, selanjutnya plang Thunder Fried Chicken, dan yang terakhir yaitu plang Lokale Selok. Selanjutnya bilingual. Di sini kami menemukan 21 plang bilingual. Yang pertama Keiko Store, di mana gabungan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang selanjutnya Setia Motor, di mana juga terdapat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang selanjutnya D2 Travel, sama bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang selanjutnya plang Erafon, sama juga plang mengandung bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang selanjutnya Vistra Motor, sama juga mengandung bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang selanjutnya Apotek K24, juga mengandung bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Selanjutnya Ruang Guru, juga terdapat 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang selanjutnya Moel Reklame, sama bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Selanjutnya Suzuki Finance, juga terdapat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang selanjutnya Royal Mangga, sama bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ali Motor, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. ASKO, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tritunggal, juga terdapat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Rasaria, juga terdapat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Selanjutnya penjahit alif, terdapat juga bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya Indomaret Fresh, terdapat bahasa Indonesia yaitu Indomaret, dan Fresh bahasa Inggris. Selanjutnya kayak Beauty Estate, terdapat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya Plang Apotek juga terdapat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya Plang RSUD Santo Antonius juga terdapat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya Plang Modern Sport terdapat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, selanjutnya Plang JNE Express, bahasa Indonesianya melalui kiriman dalam dan luar negeri, sedangkan bahasa Inggrisnya JNE Express. Yang selanjutnya Warkop Jananta, terdapat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang selanjutnya Plang Roda Baru, dapat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang selanjutnya Mitra Makmur Jaya juga terdapat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang selanjutnya yaitu Duta Variasi, terdapat juga bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan yang terakhir yaitu TB Tritunggal, terdapat bahasa Indonesia yaitu Tritunggal dan bahasa Inggris yaitu Fitting PVC. Selanjutnya multilingual. Di sini kami mendapatkan dua pelang multilingual. Yang pertama Keiko Storelong, di mana bahasa Indonesianya menjual pakaian. Selanjutnya bahasa Inggrisnya store, dan yang bahasa terakhir adalah lelong yaitu bahasa Melayu. Yang selanjutnya kalau Cibakti Mochiku Defuku, yang dimana bahasa Indonesianya harga mulai dari 10.000. Terus yang bahasa Jepangnya Mochiku Defuku, dan yang bahasa terakhir adalah bahasa Melayu yaitu Kalochi. Berdasarkan klasifikasi yang kami temukan, terdapat 21 papan nama monolingual berbahasa Indonesia, 4 berbahasa daerah, 11 bahasa Inggris, serta 26 papan nama dilingual dan 2 papan nama multilingual. Temuan ini memperlihatkan dominasi bahasa Indonesia dengan variasi penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing. Dengan total keseluruhan 64 papan nama yang kami temukan. Temuan ini memperlihatkan dominasi bahasa Indonesia dengan variasi penggunaan bahasa daerah dan asing. Secara keseluruhan ditemukan 56 papan nama bisnis yang mencakup berbagai jenis usaha seperti warung, apotek, bengkel, ekspedisi, restoran, toko, hingga klinik. Selain itu terdapat 4 tanda iklan atau reklame yang berfungsi untuk mempromosikan produk dan layanan tertentu, serta 3 nama bangunan atau institusi formal, misalnya rumah sakit, klinik, dan lembaga keuangan. Di luar itu juga ditemukan 1 tanda jalan dan 1 tanda informasi yang berfungsi memberikan petunjuk lokasi maupun keterangan tambahan bagi masyarakat. Sementara itu tulisan gerbang maupun grafiti tidak ditemukan dalam hasil pengamatan kami. Selanjutnya penggunaan bahasa pada papan nama di Jalan Kiai Wahid Hashim atau jalan penjara bervariasi antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Inggris, serta bilingual dan multilingual. Sesuai UU nomor 24 tahun 2009, papan nama berbahasa Indonesia maupun bilingual sudah memenuhi aturan. Sedangkan penggunaan bahasa daerah sejalan dengan upaya pelestarian budaya. Namun masih ditemukan papan nama yang hanya menggunakan bahasa asing tanpa penerjemahan bahasa Indonesia, sehingga bertentangan dengan pasal 38 sampai 39 UU nomor 24 tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi aturan masih belum konsisten dan perlu pengawasan lebih tegas atas kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara tetap terjaga. Sekian presentasi PPT dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi makalah oleh rekan saya Alfianti. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan sekaligus menganalisis makalah yang berjudul penggunaan bahasa pada papan nama dan tanda publik di Jalan KH W. Hashim atau Penjara Pontianak. Makalah ini membahas bagaimana bahasa digunakan di ruang publik, terutama pada papan nama toko, reklame, lampu jalan, dan tanda informasi lainnya.
Pada bagian awal, struktur makalah ini sama seperti pada umumnya, yaitu terdapat cover, kata pengantar, dan daftar isi. Lalu kita masuk kepada bagian berikutnya, yaitu pendahuluan. Makalah ini berangkat pada pemahaman bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga identitas budaya dan cerminan tingkat kesadaran berbahasa masyarakat. Di ruang publik, bahasa menentukan bagaimana informasi disampaikan, dan bagaimana sebuah lingkungan mencerminkan identitas daerah maupun kepatuhan terhadap kebijakan kebahasaan nasional. Di Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Artinya, papan nama bangunan, jalan, lembaga, dan fasilitas umum wajib menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Selain itu, dalam bagian pendahuluan terdapat juga rumusan makalah. Jadi, rumusan makalah ini terdapat berbagai poin-poin yang akan membahas secara mendetail. Yang pertama, bagaimana gambaran umum lokasi dan pengamatan dari Jalan KH W. Hashim, Penjara, Pontianak. Yang kedua, bagaimana hasil pengamatan Jalan KH W. Hashim, Penjara, Pontianak. Dan yang ketiga, bagaimana klasifikasi berdasarkan jenis bahasa dari Jalan KH W. Hashim, Penjara, Pontianak. Lalu ada tujuan. Pada bagian tujuan itu menjelaskan gambaran umum lokasi dan kondisi di Jalan Penjara Pontianak, menyajikan data hasil pengamatan penggunaan bahasa pada papan nama di Jalan Penjara, lalu mengelompokkan penggunaan bahasa pada papan nama berdasarkan jenis bahasa seperti bahasa Indonesia, daerah, asing, bilingual, dan multilingual. Lalu ada bagian yang terakhir, yaitu bagian manfaat. Yang pertama ada manfaat teoritis. Makalah ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang penggunaan bahasa di ruang publik, khususnya dalam kajian sosiolinguistik. Hasil yang diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis mengenai penggunaan bahasa pada papan nama di daerah lain. Lalu ada manfaat praktis. Hasil makalah ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah agar lebih memperhatikan penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah dan peraturan, terutama dalam penulisan papan nama di tempat umum. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada bagian pembahasan, yaitu berisi gambaran umum lokasi pengamatan. Pengamatan yang dilakukan di Jalan KH W. Hashim atau yang lebih dikenal sebagai Jalan Penjara, sebuah kawasan yang cukup ramai di kota Pontianak. Sepanjang jalan ini terdapat banyak toko, warung makan, lembaga, hingga reklame komersial. Lokasinya yang strategis dan sering dilalui kendaraan maupun pejalan kaki, sehingga ideal untuk melihat bagaimana papan nama digunakan dalam berbagai bahasa apa yang dipilih oleh pelaku usaha. Baik, pada bagian berikutnya yaitu ada data hasil pengamatan. Nama jalan yang dikaji sudah jelas, yaitu Jalan Penjara atau Jalan KH W. Hashim. Lalu pada kolom berikutnya ada jenis media luar ruang. Yang pertama yaitu ada papan nama bisnis, toko kuliner, hotel, dan bisnis komersial lainnya. Jumlah medianya ada 44. Jumlah bahasa yang digunakan ada bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Inggris, bilingual, dan multilingual. Lalu yang kedua yaitu ada tanda-tanda iklan. Jumlah medianya ada 10. Jumlah bahasa yang digunakan itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bilingual. Lalu yang berikutnya ada nama gedung. Itu bisa kantor, ruang, dansa, atau institusi. Jumlah medianya ada 7. Jumlah bahasa yang digunakan ada bahasa Indonesia dan bilingual. Lalu yang berikutnya ada rambu jalan atau nama jalan dan arah. Jumlah medianya ada 1. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Lalu berikutnya yaitu tanda-tanda informasi, peringatan, pemberitahuan, larangan, instruksi, pengumuman, layanan masyarakat. Jumlah medianya ada 2. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Berikutnya ada tanda-tanda agama. Jumlah medianya 0. Lalu ada coretan. Jumlah medianya 0. Berikutnya ada tulisan pada prasasti atau monumen. Jumlah medianya 0. Jadi jumlah totalnya ada 64 papan.
atau tanda. Baik, pada bagian berikutnya yaitu ada klasifikasi berdasarkan jenis bahasa. Yang pertama itu monolingual, bahasa Indonesia. Nama jalan yang dikaji yaitu Jalan KHW Hashim, Penjara. Jenis media luar ruang. Yang pertama ada papan nama bisnis, toko kuliner, hotel, dan bisnis komersial lainnya. Jumlah medianya ada 6. Berikutnya ada tanda-tanda iklan. Jumlah medianya ada 7. Berikutnya ada nama gedung, kantor, ruang, dansa, institusi. Jumlah medianya ada 5. Berikutnya ada rambu jalan, nama jalan dan arah. Jumlah medianya ada 1. Berikutnya ada tanda informasi, peringatan, pemberitahuan, larangan, instruksi, pengumuman layanan masyarakat. Jumlah medianya ada 2. Berikutnya ada tanda-tanda agama. Jumlah medianya ada 0. Berikutnya ada coretan. Jumlah medianya ada 0. Berikutnya ada tulisan pada prasasti atau monumen. Jumlah medianya ada 0. Jadi totalnya ada 21 monolingual bahasa Indonesia. Berikut adalah contoh-contoh dari dokumentasi yang kami sediakan dalam makalah ini. Contoh penerapan monolingual bahasa Indonesia pada berbagai media luar ruang dengan fungsi yang berbeda. Seperti 3 bersaudara, berfungsi sebagai papan nama usaha yang menunjukkan identitas toko bahan kue dan plastik. Berikutnya itu Bojo Jahe Merah digunakan sebagai media iklan produk kesehatan. Berikutnya itu Notaris Ali SH Sarjana Hukum menjadi papan informasi jasa profesional di bidang hukum. Jalan KHW Hashim berperan sebagai penanda nama jalan, sedangkan parkir gratis berfungsi sebagai papan nama informasi umum bagi masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu monolingual bahasa daerah. Nama jalan yang dikaji yaitu KHW Hashim atau Jalan Penjara. Jenis media luar ruang. Yang pertama, papan nama bisnis, toko kuliner, hotel, dan bisnis komersil lainnya. Jumlah medianya 4. Tanda-tanda iklan, jumlah medianya 0. Nama gedung, kantor, ruang, dansa, dan institusi, jumlah medianya 0. Rambu jalan, nama jalan dan arah, jumlah medianya 0. Berikutnya tanda informasi, peringatan, pemberitahuan, larangan, instruksi, pengumuman layanan masyarakat, jumlah medianya 0. Berikutnya tanda-tanda agama, jumlah medianya 0. Lalu coretan, jumlah medianya 0. Berikutnya tanda pada prasasti atau monumen, jumlah medianya 0. Jumlah total tandanya yaitu ada 4. Berikut adalah salah satu contoh dari monolingual bahasa daerah. Dalam salah satu contoh monolingual bahasa daerah, terdapat kosakata dalam bahasa Betawi, yaitu kue pancong. Definisi kue pancong adalah jajanan tradisional khas Betawi yang terbuat dari adonan tepung, beras, kelapa parut, santan, gula, dan garam, lalu dipanggang dalam cetakan khusus berongga. Ini merujuk pada kosakata dalam bahasa Betawi. Selanjutnya monolingual bahasa Inggris. Nama jalan yang dikaji yaitu sama, KHW Hashim atau Penjara. Jenis media luar ruang. Yang pertama, papan nama bisnis, toko kuliner, hotel, dan bisnis komersial lainnya. Jumlah medianya ada 10. Berikutnya ada tanda-tanda iklan, jumlah medianya 1. Berikutnya ada nama gedung, kantor, ruang, dansa, dan institusi, jumlah medianya 0. Berikutnya ada rambu jalan, nama jalan dan daerah, jumlah medianya 0. Berikutnya ada tanda informasi, peringatan, pemberitahuan, larangan, instruksi, dan pengumuman layanan masyarakat, jumlah medianya 0. Lalu berikutnya ada tanda-tanda agama, jumlah media 0. Berikutnya ada coretan, jumlah medianya 0. Berikutnya ada tulisan pada prasasti atau monumen, jumlah medianya 0. Lalu jumlah totalnya keseluruhan dalam monolingual bahasa Inggris yaitu 11. Berikut adalah contoh dari monolingual bahasa Inggris. Dalam contoh monolingual bahasa Inggris terdapat papan nama bisnis dan tanda iklan yang memuat bahasa Inggris dalam setiap kosakatanya. Contoh kalimat pada papan nama bisnis bahasa Inggris yaitu I Care Store and Service. Sedangkan contoh kalimat dalam tanda iklan bahasa Inggris yaitu Z-Tex, The drive will never be the same.
Berikutnya yaitu adalah duilingual. Duilingual adalah perpaduan antara dua bahasa, bisa dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia atau bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Nama jalan yang dikaji masih sama, itu KHW Hashim atau penjara. Jenis media luar ruang yang pertama yaitu papan nama bisnis, toko, kuliner, hotel, dan bisnis komersial lainnya. Jumlah media ada 22. Berikutnya ada tanda iklan. Jumlah media ada 2. Berikutnya ada nama gedung, kantor, ruang dansa, dan institusi. Jumlah medianya ada 2. Berikutnya ada rambu jalan, nama jalan dan daerah. Jumlah media 0. Berikutnya ada tanda informasi, peringatan, pemberitahuan, larangan, instruksi, pengumuman layanan masyarakat. Jumlah media 0. Berikutnya ada tanda-tanda agama. Jumlah media 0. Berikutnya ada coretan. Jumlah media 0. Berikutnya ada tulisan pada prasasti atau monumen. Jumlah media 0. Jadi keseluruhan dari total duilingual yaitu adalah 26. Berikut adalah contoh-contoh dari duilingual. Dalam contoh duilingual terdapat papan nama bisnis, tanda iklan, dan nama kantor yang memuat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam setiap kosakatanya. Contoh gambar-gambar tersebut menunjukkan penggunaan bahasa duilingual, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, pada berbagai papan dan iklan di ruang publik. Pada contoh papan nama bisnis duilingual terdapat penggunaan bahasa Indonesia, yaitu penjahit Alif CV, mitra busana kerja, sedangkan kata dalam bahasa Inggris yaitu seperti tailor untuk menambah kesan profesional serta menarik perhatian konsumen. Kedua, pada contoh papan nama kantor yaitu JNE Express, memadukan istilah bahasa Inggris Express dengan kalimat bahasa Indonesia, melayani kiriman dalam dan luar negeri, yang menegaskan fungsi jasa pengiriman tersebut. Sementara itu, pada iklan di Jarum 76 Mangga Royal juga menggunakan campuran bahasa Inggris dan bahasa Indonesia seperti kata Royal yang memberi kesan mewah pada produk. Selanjutnya itu multilingual. Definisi dari multilingual adalah perpaduan antara bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa Indonesia. Baik, nama jalan yang dikaji masih sama, yaitu KHW Hashim, penjara. Jenis media luar ruang yang pertama itu papan nama bisnis, toko, kuliner, hotel, dan bisnis komersial lainnya. Jumlah medianya ada 2. Berikutnya ada tanda-tanda iklan. Jumlah medianya ada 0. Berikutnya ada nama gedung, kantor, ruang dansa, dan institusi. Jumlah media 0. Berikut adalah rambu jalan dan arah. Jumlah media 0. Berikutnya tanda informasi, peringatan, pemberitahuan, larangan, instruksi, dan pengumuman layanan masyarakat. Jumlah media 0. Berikutnya tanda-tanda agama. Jumlah media 0. Berikutnya ada coretan. Jumlah medianya 0. Berikutnya pada tulisan pada prasasti atau monumen. Jumlah media 0. Jadi jumlah total dari multilingual adalah 2. Berikut adalah salah satu contoh dari multilingual. Dalam contoh multilingual terdapat berbagai perpaduan bahasa, diantaranya bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing, yaitu bahasa Jepang. Contoh kalimat dalam bahasa Indonesia yaitu halal Indonesia, harga mulai dari 10.000. Contoh kalimat dalam bahasa daerah yaitu kaloci, yaitu cemilan tradisional khas Pontianak, Kalimantan Barat. Ini merujuk pada kosakata dalam bahasa Melayu. Contoh dalam kalimat dalam bahasa Jepang yaitu mochi dan daifuku. Mochi adalah kue kenyal tradisional Jepang yang terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, sedangkan daifuku adalah jenis mochi yang diisi dengan berbagai isian manis seperti pasta kacang merah atau anko atau buah-buahan. Baik, selanjutnya itu kesimpulan analisis. Secara keseluruhan, analisis makalah ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa pada papan nama di Jalan KHW Hashim adalah cerminan dari 3 hal, yaitu identitas lokal, pengaruh global, dan penerapan kebijakan bahasa nasional. Bahasa Indonesia tetap dominan, tetapi pengaruh dari bahasa asing dan bahasa daerah menunjukkan dinamika sosial yang berkembang di perkotaan. Makalah ini menegaskan bahwa ruang publik bukan hanya tempat informasi visual, tapi juga ruang yang mencerminkan budaya, kesadaran berbahasa, dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah.
baik untuk bagian penutup. Karena itu disarankan pemerintah agar meningkatkan sosialisasi aturan bahasa, sementara para pemilik usaha tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Bahasa asing dan bahasa daerah boleh dipakai, tetapi sebagai pelengkap, bukan pengganti. Dengan cara itu, bahasa Indonesia tetap terjaga, identitas budaya tetap hidup, dan komunikasi publik menjadi lebih efektif.